saya Mentari Elviska. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang saya dapatkan selama perkuliahan landasan kependidikan dengan dosen pengampu Pak Ahmad Sobri dan Pak Ahmad Supriyanto. Pendidikan merupakan suatu proses pendewasaan manusia dalam meningkatkan suatu ilmu, wawasan, pengetahuan maupun skill dalam mempersiapkan masa depan pada orang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memiliki tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan suatu potensi maupun kemampuan dari peserta didik dalam mewujudkan cita-cita suatu bangsa. Untuk mewujudkan suatu tujuan pendidikan yang ada di Indonesia, tentunya ada beberapa landasan yang wajib diketahui seluruh pengguna pendidikan. Ada 8 landasan pendidikan yang saya pelajari. Yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan asumsi filosofis yang dapat dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Nah, implementasinya dalam bidang pendidikan yaitu berdasarkan Pancasila, yaitu pengembangan karakter siswa. Yang kedua adalah landasan historis pendidikan, di mana suatu pandangan proses perjalanan kehidupan suatu bangsa dalam sejarah pada masa lampau. Nah, suatu pandangan tersebut merupakan suatu sejarah pada proses perjalanan pendidikan. Nah, bagaimana sih implementasi pada landasan historis pendidikan? Implementasinya adalah konsep pendidikan tentang tujuan pendidikan, peran pendidikan, prinsip pendidikan, dan mata pelajaran. Nah, yang ketiga adalah landasan sosiologis pendidikan, di mana suatu asumsi pada pengguna pendidikan yang berbasis pada interaksi individu dalam kehidupan sosial. Dalam pendidikan, implementasinya ada 2. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum dan yang kedua adalah pengembangan kesiswaan. Nah, yang keempat adalah landasan antropologis. Landasan ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia berdasarkan keanekaragaman budaya, asal-usul, adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Implementasinya adalah di mana setiap sekolah mempelajari bahasa daerah pada pelajaran dan bidang studi muatan lokal. Yang kelima adalah landasan ekonomi, di mana landasan ini membahas tentang peran ekonomi dan keefektivitasan biaya dalam pendidikan. Implementasinya dalam dunia pendidikan yaitu dana maupun anggaran APBN yang diberikan pemerintah kepada setiap sekolah-sekolah. Yang keenam adalah landasan legalistik pendidikan, di mana landasan ini membahas tentang landasan hukum yang mendasari kegiatan-kegiatan pendidikan mengenai hak-hak yang penting. Ada macam-macam undang-undang dalam landasan legalistik pendidikan. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar dengan program wajib belajar 12 tahun. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketujuh adalah landasan spiritualistik, di mana landasan ini membahas tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, implementasinya dalam dunia pendidikan yaitu penanaman nilai agama dan pendidikan karakter pada siswa melalui mata pelajaran agama dan PKN. Nah, yang terakhir adalah landasan psikologis, di mana pada landasan ini membahas tentang perilaku manusia ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun lingkungan belajar. Ada beberapa teori yang dibahas dalam landasan psikologis. Nah, yang pertama adalah teori behavioristik, di mana guru memberikan stimulus untuk memperoleh respon siswa. Yang kedua adalah teori kognitif, di mana guru memberikan ruang diskusi pada siswa. Yang ketiga adalah teori humanistik, di mana pada teori ini guru melakukan pendekatan pada siswa. Yang terakhir adalah teori konstruktivitis, di mana guru mengajak siswa untuk mendalami materi
dan pengetahuan secara bebas. Demikianlah video singkat ini saya perbuat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang mendengarkannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.